teman-teman dari UIN Jakarta dan juga perwakilan dari LPDP dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, izinkan saya untuk membagi pengalaman saya ketika saya mengikuti seleksi beasiswa BP LPDP dan juga beberapa informasi terkait beasiswa LPDP itu sendiri. Karena saya juga sudah sejak saya lulus tahun 2017, saya sudah sangat mengamati adanya beasiswa ini terkait perkembangannya, tetapi saya lebih memilih waktu itu untuk kerja dulu sebelum saya memberanikan diri mendaftar di tahun ini. Oke, seperti yang Mas Ilo tadi sampaikan, sekarang programnya dibagi menjadi dua, ada LPDP sendiri, itu under Kemenkeu, dan juga Beasiswa Pendidikan Indonesia, under Kemendikbud, yang dibiayai juga melalui skema LPDP. Nah, di sini kita diberikan menu yang sangat lengkap dari LPDP dan juga Kemendikbud, yang semakin hari itu semakin spesifik beasiswanya dan menyasar lebih banyak teman-teman yang memiliki berkebutuhan khusus atau dan juga yang sangat spesifik, misalnya pelaku budaya atau prestasi talenta. Saya sendiri, saya berasal dari beasiswa prestasi talenta. Di sini saya S2. Nah, kemarin saya sempat sebelum daftar, waktu pendaftaran itu berbarengan antara beasiswa LPDP dan beasiswa pendidikan Indonesia ini. Jadi saya melihat semua requirement, persyaratan, dan juga mana yang lebih cocok untuk saya apply gitu. Dan akhirnya karena saya waktu itu memiliki pengalaman lomba, jadi saya daftarkan untuk yang beasiswa prestasi talenta karena menurut saya itu lebih spesifik dan itu memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk saya. Kurang lebih seperti itu. Informasi-informasi yang ada di sini itu sangat bisa diakses dengan lengkap itu melalui website yang sudah tersedia, baik dari LPDP kemenkeu.go.id dan juga beasiswa kemendikbud.go.id. Nah, untuk persyaratan umum yang kurang lebih ini saya ambil persyaratannya dari beasiswa yang reguler atau beasiswa umum. Nah, di sini lulus untuk yang master kita harus lulus S1 atau D4, dan juga untuk yang S3 atau doktoral kita harus lulus dari magister atau S2. Terus kita memiliki pendidikan yang terdahulunya itu sudah terakreditasi oleh BAN-PT. Terus kemudian yang keempat adalah kita merupakan tidak sedang menempuh studi atau bukan ongoing studi. Jadi misalnya saya sedang di tahun pertama di master saya, terus kemudian saya daftar LPDP, itu tidak bisa untuk dilakukan pendaftaran untuk beasiswa LPDP ini. Terus juga kita hanya diperbolehkan untuk mendaftar program reguler, kita tidak bisa mendaftar untuk program kelas jarak jauh, kelas karyawan, kelas internasional, dan lain-lain. Terus kita juga hanya bisa mendaftarkan di universitas pilihan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ilo bahwasannya terdapat dua jenis pendaftaran, yaitu melalui unconditional LOA dan juga non-LOA. Kalau unconditional LOA itu berarti kita sudah terdaftar atau sudah diterima di salah satu universitas, dan kalau misalnya non-LOA kita diberikan 3 pilihan, yang kalau tidak salah kita diberikan waktu setelah kita diterima di beasiswa LPDP, kita diberikan waktu 2 tahun untuk mendapatkan LOA dari ketiga pilihan tersebut, salah satunya. Kemudian persyaratan umum lainnya adalah menuliskan personal statement. Di sini untuk yang tahun ini kemarin diisi secara online terkait kekurangan, kelebihan, pencapaian hidup, dan lain-lain. Kemudian kita menuliskan komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi pasca studi. Ini kurang lebih membutuhkan 1.500 sampai 2.000 kata. Untuk yang pendidikannya doktoral itu juga diperlukan untuk menulis proposal penelitian. Jadi untuk yang doktoral dibutuhkan untuk menulis komitmen dan rencana kontribusi pasca studi ditambah proposal penelitian itu sendiri. Kemudian untuk yang persyaratan khususnya seperti yang sudah disampaikan Mas Ilo tadi itu kurang lebih banyak dan beragam macamnya, tergantung programnya apa itu bisa jadi beda kualifikasinya. Seperti di reguler dan afirmasi itu cukup berbeda terkait peraturannya, terkait usia, terkait IPK, terkait sertifikasi bahasa, dan lain-lain.
Terus kurang lebih berkas itu yang bisa dilihat di sebelah kanan, itu ada berbagai macam data yang harus dikumpulkan secara online, di-upload melalui website dari LPDP maupun dari Kemendikbud. Nah, untuk persyaratan khusus ini memang dari saya sendiri pribadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama terkait persiapannya itu di persiapan bahasa. Meskipun saya waktu di S1 itu sebelumnya sudah memiliki sertifikat TOEFL ITP, tapi itu kan ada jangka waktunya ya, hanya 2 tahun berlakunya. Jadi waktu saya ingin mendaftar di periode 2021 ini, saya ini sertifikat ITP-nya sudah tidak berlaku lagi. Terus kemudian pada saat saya ingin mendaftar program magister, untuk yang reguler ini, program luar negeri, saya membutuhkan IELTS, karena ITP tidak bisa digunakan untuk program reguler yang umum ini. Nah, di situ saya membutuhkan waktu yang cukup lama terkait persiapannya, karena jujur saja, tes IELTS ini cukup mahal, kurang lebih satu kali tesnya itu hampir 3 juta rupiah, yang itu mungkin tidak tidak cukup mahal untuk beberapa orang itu, karena saya pribadi saya membutuhkan waktu untuk belajar dulu sampai saya yakin bahwasannya insya Allah nih saya bisa mencapai nilai yang dibutuhkan, yaitu 6,5 gitu. Jadi banyak sekali program-program baik dari yang diadakan oleh Mata Garuda ataupun dari educational institution lainnya yang mendukung pelatihan bahasa Inggris ini. Bagaimana mendapatkan skor TOEFL ITP yang bagus, bagaimana mendapatkan skor IELTS yang bagus, dan lain-lain. Ada juga yang sifatnya komersial atau berbayar. Itu juga sudah banyak mungkin di sosial media atau website apapun itu. Kemudian, nah ini terkait pilihan universitas. Ini saya mengambil dari berbagai sumber, baik dari LPDP maupun Beasiswa Pendidikan Indonesia. Kalau dari LPDP itu magister dalam negeri itu terdapat 659 program dari berbagai universitas di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk doktornya itu terdapat 260 program. Kemudian untuk yang program magister dan doktor, untuk yang luar negeri itu terdapat 150 universitas all subjects yang semua bidangnya kita bisa daftarkan, dan juga ada 170 universitas yang parsial atau hanya program-program tertentu. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwasannya list pilihan universitas ini akan berubah-ubah di setiap tahunnya yang memungkinkan. Jadi teman-teman harus aware dengan perubahan ini. Jadi jangan dijadikan acuan pasti bahwasannya yang tahun 2021 ini akan sama listnya dengan tahun 2022 nanti. Jadi sebaiknya nanti pada saat nanti beasiswanya buka di tahun 2022 nanti, kalau misalnya buka, itu nanti bisa dicek dulu list universitasnya, apakah universitas yang mungkin teman-teman inginkan itu ada nggak di listnya, atau program yang ingin kalian tuju itu terdaftar atau tidak di listnya, seperti itu. Kalau yang di PPI sendiri itu terdapat 112 program untuk dalam negeri, untuk guru tendik, dan kalau luar negeri ada 31 universitas. Untuk program doktor, beasiswa guru dan tendik, untuk dalam negeri terdapat 33 program, dan luar negeri terdapat 31 universitas. Untuk magister dan doktor pelaku budaya, ini terdapat 1.643 universitas dan institusi di Indonesia, dan juga 1.003 universitas di luar negeri. Untuk program sarjana dan magister, untuk prestasi talenta, ini tidak ada program doktor. Untuk dalam negeri itu terdapat pilihan 1.643 universitas dan institusi, dan untuk luar negeri itu terdapat 400 universitas dari ranking 400 besar. Kurang lebih seperti itu untuk yang beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, seperti yang Mas Ilo sampaikan tadi, bahwasannya dukungan LPDP ini memang sangat memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kami para awardee, bahwasannya dukungan dana yang diberikan LPDP untuk kami ini bisa dibilang sangat cukup, dan kita apabila bisa kita memanage-nya dengan baik itu dengan dibandingkan dengan istilahnya kayak taraf hidup minimum di suatu kota dimanapun itu lebih dari cukup. Jadi sebisa mungkin kalau kita bisa memanage dengan baik, kita akan fine-fine aja dan tidak akan
sacrifice terlalu banyak, misalnya sampai kerja part time atau apapun itu, dan itu pun juga tidak dianjurkan dari LPDP untuk melakukan hal tersebut karena itu dapat bisa mengganggu performa studi kita. Kemudian nah di sini saya menjadikan referensi timeline pendaftaran itu yang periode kedua kemarin. Jadi teman-teman kita mempersiapkan berkas itu sebaiknya bisa sedini mungkin, bisa dari sekarang ataupun ya bisa dari sedini mungkin, karena biasanya ini kan yang gelombang kedua ya, jadi pendaftarannya mulai di Agustus sampai September. Kurang lebih pendaftaran itu dibuka kurang lebih selama 1 bulan. Nah, untuk di LPDP itu tanggalnya biasanya sudah fix gitu, jadi timeline-nya sudah jelas, jadi kita nggak perlu bingung lagi kapan ya pengumuman seleksi berkasnya, kapan ya pengumuman interviewnya, itu biasanya sudah di state di awal oleh LPDP bahwasannya ini adalah timeline kami secara jelas. Nah, untuk yang ini adalah jadwal yang saya share ada untuk periode kedua. Jadi untuk minimal itu intake-nya adalah Januari 2022 nanti ini. Kalau misalnya di intake-nya September pun juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang intake September itu biasanya seleksinya kalau tahun ini itu di bulan Mei. Jadi awal Mei sampai akhir Mei itu periode 1 bulan. Tapi nanti mungkin bisa berubah-ubah tergantung kebijakan LPDP yang baru di tahun 2022. Tapi kurang lebih timeline-nya seperti ini. Seleksi pembukaan administrasi itu kurang lebih 1 bulan. Kemudian substansi akademik dan kebangsaan itu kemungkinan 4 sampai 7 hari. Itu nanti kita bergantian mendapatkan jadwal untuk melakukan seleksinya, yang kebetulan tahun ini dilaksanakan semuanya dengan sistem daring. Terus seleksi wawancara, kalau yang periode kedua kemarin dilaksanakan kurang lebih timeline-nya 1 bulan. Kalau yang periode pertama di bulan Juni kemarin itu waktunya lebih singkat, kurang lebih hanya 2 minggu. Nah itu bisa berubah-ubah tergantung timeline yang baru nantinya.